pada hari ini kita boleh berkumpul kembali. Kita untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, Allah kita yang hidup, Allah kita yang dahsyat. Amin Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita akan bersatu di dalam doa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Dari waktu ke waktu Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Dan pada saat ini Tuhan kami rindu untuk memuji, untuk memuliakan Engkau, untuk meninggikan nama-Mu yang kudus. Urapilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan semuanya boleh untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mulai ibadah kami. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Dia Tuhan kita yang benar. Janjinya dia dan amin. Haleluya. Keselamatanku dan kau yang
yang dahsyat. Engkau Tuhan kami yang luar biasa, dan pada saat ini Tuhan, terimalah sembah kami, terimalah pujian kami di hadapan-Mu. Yesus, Engkau segalanya dalam hidup kami. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya
tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia di dalam setiap janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji dan syukur kami persembahkan kehadapan-Mu ya Bapa Surgawi. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu menundungi, melingkupi, menaungi kami semua sebagai umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di setiap waktu kami, menopang seluruh aspek kehidupan
kami. Walau badai menerpa, namun Engkau tetap setia menolong kami. Sehingga kami tetap tegar dalam badai pencobaan itu. Sampaikan isi hatimu, sehingga kami kuat oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua katakan amin. Haleluya. Silahkan dibuka flash disknya. Salam Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Gembala Pendeta Hengki Immanuel share di grup, menanyakan, Salam teman-teman, katanya begitu. Bagaimana kalau pada awal November ini kita adakan ibadah offline? Akhirnya kami meresponi, khususnya saya pribadi, langsung merespon. Pak Teksen yang duluan merespon, siap, wow, keren Pak. Yang kedua saya, kemudian teman-teman yang lain juga merespon. Pada prinsipnya kami setuju, yang penting memperhatikan protokol kesehatan. Mengapa kami mendukung itu? Sebab Bapak Ibu, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang merajalela seluruh kawasan dunia, negara yang mana sih yang luput dari pandemi? Gak ada. Khususnya bagi orang-orang percaya. Kita semua jelas harus ibadah online dan online. Berapa persen dari jemaat GBI Geraha Raya Ciledug yang mengikuti ibadah online? Adakah 100%? No. 70% juga tidak. 20% mungkin, bahkan kurang. Ini yang menjadi pertimbangan saya pribadi. Andai kita online dan online, bagaimana jemaat bisa dikuatkan menghadapi berbagai dinamika yang ada? Silakan buka layarnya. Inilah tema yang diberikan oleh Bapak Gembala. Ya, tetap tegar dalam menghadapi badai. Ya, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Dahulu, lahan untuk pemakaman itu sangat luas sekali. Ya. Tapi setelah masuk pandemi ini, orang susah mencari kuburan. Bahkan di Pondok Rangun saja, saya beberapa kali ke sana, luas sekali. Tapi ternyata, waduh, nyaris akan penuh. Susah mencari kuburan. Dulu makan lihat, nyaman kita bikin kuburan, wah gede banget, satu orang loh yang ditanam. Lihat ini. Tapi sekarang rapat. Kenapa gereja juga berjuang? Tuh ada Ibu Lady, ada Ibu Gembala, yang lainnya sangat kenal. Mungkin ini Pak Teksen ya pakai APD. Ya, berjuang kenapa? Melakukan swab. Untuk siapa? Jemaat. Silahkan, gratis. Gratis, ya. Ini dalam rangka upaya untuk menekan lajunya perkembangan virus corona ini. Ya. Berikutnya, dalam situasi apapun, kita percaya bahwa Yesus memberi pengharapan bagi orang percaya. Perhatikan baik-baik. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11:28. Artinya, Tuhan tidak diam. Tidak membisu. Dia tidak tuli. Dia tidak buta. Dia melihat, merasakan berbagai-bagai penderitaan yang kita alami, Bapak Ibu. Hanya satu yang harus kita perhatikan. Penuhi panggilannya. Responi. Jangan Tuhan yang terus mengingatkan di hati kita. Sementara kita tidak mau memenuhi panggilannya. Bukan panggilan untuk menjadi A, B, C, D. Tidak harus jadi penginjil, harus jadi pengkhotbah, harus jadi WL dan sebagainya. Tidak seperti itu.
Tapi sisihkan waktu. Bangun mezbah. Hubungan secara intim dengan Allah. Jawab, marilah kepadaku, kata Yesus. Dan kita jawab, akulah Tuhan yang letih, lesu, dan berbeban berat ini. Tersungkur di kaki Tuhan. Menangislah, mengeranglah, menjeritlah, berteriaklah. Di situ kita akan mendapat suatu kelegaan. Ini rahasia di antaranya yang saya lakukan secara pribadi. Ya, perhatikan baik-baik. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yakobus 1 ayat 12. Ujian, pencobaan, badai kehidupan yang melanda bukan hanya orang-orang luar saja, tapi kita juga harus menghadapi semua itu. Namun kita punya pengharapan. Tidak sia-sia kita berjuang mati-matian dalam iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Sebab Allah menjanjikan suatu mahkota. Mahkota apa? Mahkota kehidupan. Yakinlah, percayalah bahwa ada dimensi berikutnya setelah kita wafat, setelah kita meninggal. Salah besar jikalau kita berpikir kita akan hidup 1000 tahun lagi. Tidak. 70 tahun, 75 tahun, itu suatu hal yang luar biasa. Usia 50 saja, mulai terasa badan ngilu-ngilu. Apalagi yang enggan, yang malas berolahraga, yang tidak menjaga pola makan, pola hidup yang baik. Sudah letoy. Jangan seperti itu. Ya, memang kita hidup sementara di bumi ini, hanya mengembara. Tapi kehidupan pada dimensi berikutnya, yaitu di kekekalan, itu ditentukan dari saat ini. Ditentukan di saat kita hidup. Mengapa demikian? Ya, Allah itu menilai. Allah itu mencatat apapun yang kita kerjakan. Jadi jangan main-main. Ternyata Tuhan izinkan badai COVID-19 itu merajalela atas semua bangsa. Sehingga sendi-sendi kehidupan masyarakat, sendi-sendi kehidupan perekonomian nyaris ludes, digilas oleh COVID-19 ini. Perusahaan mana yang bisa kuat, kokoh, bertahan? Tetap ada pengaruhnya. Oke, kita masih mampu untuk dapat memproduksi barang-barang. Baik itu barang-barang berupa untuk kebutuhan-kebutuhan kehidupan manusia ataupun barang-barang jasa. Oke. Tapi bagaimana pemasarannya? Bukankah masyarakat membeli sesuatu dengan uang? Tapi uang susah didapat. Karena dalam pekerjaan pun, perusahaan pun mengalami goncangan. Akibat perusahaannya memberikan apa itu? Tentu kebijakan-kebijakan akibatnya. Mula-mula dirumahkan, bayar setengah gaji, bahkan PHK. Sudah mau bagaimana lagi kalau begitu? Inilah potret kehidupan manusia. Namun demikian, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Allah, tidaklah kita diam 1000 bahasa. Melainkan kita punya pengharapan. Pengharapan apa? Mahkota kehidupan. Ya, pencobaan. Saya coba cari di ensiklopedia.
Ternyata dalam bahasa Yunani itu pencobaan adalah peirasmos. Pencobaan berupa berbagai persoalan dan kesulitan hidup yang datangnya di luar dan dari dalam diri kita. Yang pertama saya jelaskan dari luar. Contoh COVID. Siapa sih yang merindukan adanya COVID-19? Enggak ada. Ya, Amerika marah. Ya, Rusia marah. Indonesia juga ya gimana? Ya. Tapi tidak ada yang menginginkannya. Itu pencobaan dari luar. Nah, sekarang dari dalam diri kita. Yakobus mengatakan ada juga melalui keinginan-keinginan daging yang hanya untuk memuaskan diri sendiri. Jadi dua pencobaan itu, dari luar dan dari dalam. Tidak selalu dari dalam diri kita sendiri, tidak. Ya. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah pencobaan ataupun badai yang datangnya dari luar. Dampak ekses daripada COVID-19 virus corona ini amat sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berapa triliun negara-negara di dunia menggelontorkan uang untuk menolong rakyatnya cukup besar. Berbagai kebijakan baik berupa stimulus, keringanan pajak ataupun lainnya dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya untuk mengurangi beban penderitaan rakyat. Inilah badai pencobaan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan orang percaya. Bukan hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus saja yang mengalami pencobaan itu. Melainkan kita juga orang-orang yang percaya, beriman kepada Tuhan juga mengalami pencobaan itu. Ya, tapi kita jangan seperti ini. Frustasi, stres. Jangan. Karena Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Apa sih artinya? Makna yang terkandung dalam ayat ini apa sih? Apakah hanya merupakan ayat kosong? Ataukah filosofi dunia? No, bukan. Jika engkau tawar hati. What is the meaning of tawar hati? Tawar hati itu adalah keraguan-raguan, ketidakpercayaan, ya, mulai gelisah dalam menghadapi kesesakan. Ini kesesakan loh. Ya. Tapi di sini berikutnya, kecilah kekuatanmu. Ini yang bahaya, bahaya sekali. Dan akibatnya seperti orang ini, gak kuat. Justru di saat-saat menghadapi badai ini, sesuai dengan tema kita dari Bapak Gembala Pendeta Hengki Immanuel, ya, tetap tegar dalam badai. Tegar, kuat, kokoh. Itu dengan cara apa sih? Tadi kuncinya. Secara pribadi, sadari kita diciptakan oleh Dia. Dan kita diciptakan sesuai dengan kitab Kejadian apa? Imago Dei. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa? Punya kehendak, punya pikiran, sama seperti Allah. Jadi pikiran, kehendak itu harus diolah sedemikian rupa dalam menghadapi badai ini. Apa ya? Harus bagaimana ya? Minta hikmat kepada Allah.
Lewat apa? Persekutuan secara pribadi. Siapa yang kuat dan bisa bertahan kalau mengandalkan diri sendiri? Gak akan kuat. Gak siapapun, nonsen. Gak akan kuat. Badai pencobaan dapat menerpa siapapun. Tidak mengenal status. Ya. Status sosial, mau kaya, miskin, orang terpelajar, kaum marginal, orang-orang underdog di bawah ya. Maupun para eksekutif. Lihat, rumahnya rombeng, mana punya bayi, susah hidupnya. Susu aja tidak seperti sekarang. Ya, orang-orang yang mampu maksud saya. Ya. Apa namanya? Susunya Pediasure. Wah, berapa satu kaleng? 200.000 sekali gini. Mahal sekali. Ya. Dan sebagainya. Tapi ini dari apa? Dari kalau kita masak nasi. Airnya ketika mendidih diambil. Coba bayangkan. Pakai gula sedikit baru diminumin ke anaknya. Untuk tambahan gizi. Betapa susahnya. Tapi lihat orang kaya ini. Ikan segede gini dipikul. Untuk persiapan bakar ikan tahun baruan. Orang kaya. Tapi ternyata badai pun menerpa bukan hanya orang-orang ini. Tapi orang kaya juga. Itu maksudnya. Tapi Rasul Yakobus memberikan gambaran. Status yang sama rendah dan fana. Seperti bunga rumput yang segera layu dan hilang tak berbekas dihembus angin. Artinya siapapun akan layu. Ya. Kendati pun kita punya harta benda 7 turunan. Layu. Habis. Dan kita pun akan kembali menjadi debu. Jadi santapan cacing tanah. Wow, ngeri. Badan pun tak berdaya. Tuh. Saat ditinggal nyawa. Tuh. Anak istri tercinta. Tak sudi ikut bersama. Gak mau. Siapa sih? Begitu bapaknya meninggal. Papa aku ingin ikut mati. Ngomong kosong. Boro-boro. Enggak. Bunda, aku ingin ikut dikubur sama bunda. Enggak lah. Enggak. Ya. Tetap semua akan layu. Semua akan kembali menjadi debu. Baik kaya maupun miskin. Waspadalah. Selama kita masih bernapas di dunia ini. Muliakanlah Allah dan Tuhanmu. Berikutnya. Saya coba menulis rahasia untuk tetap tegar di tengah badai apa saja sih? 1. Hadapi dengan sukacita. Sukacita adalah merupakan kekuatan. Sehingga melihat masalah bukan suatu ancaman. Melainkan sebagai sebuah kesempatan dan peluang untuk berkarya dan berinovasi. Sukacita. Sehingga hati menjadi tenang. Jiwa pun tentram dan pikiran pun terang. Sukacita. Tetap kuncinya yang pertama tadi. Bangun mezbah secara pribadi dengan Allah. Tidak semata-mata Allah menciptakan kita kalau tidak punya maksud. Tidak semata-mata Allah menciptakan saya kalau dia tidak punya maksud. Sampai hari ini tetap saya lakukan yang namanya mezbah pribadi dan keluarga. Yang utama adalah pribadi. Naik ke gunung Tuhan. Masuk ke ruang doa. Tutup pintu. Jam 4 subuh tadi. Udah pujian penyembahan saya. Kekuatan di jiwaku. Ketenangan di batinku. Coba. Hanya ada dalam hadirat Tuhan. Kalau kita sudah tenang. Jiwa pun tentram, maka sukacita itu akan terbit dari batin yang paling dalam. Sehingga wajah pun akan berseri-seri. Kok Bapak ini bingung ya? Dari dulu begini-begini saja. Maksudnya apa? Pak, saya usia di bawah Bapak 10 tahun. Tapi Bapak kok masih seger aja? Saya dengar Bapak udah punya cucu. Iya betul sekali. Wah, rahasianya apa?
tersungkur di kaki Tuhan. Air mata berjatuhan di karpet doa. Wah, mengerang. Toh kita menangis, kita menjerit bukan di hadapan manusia. Bukan, walaupun laki-laki saya menangis. Menangis saya. Kenapa? Menyadari siapa aku ini. Siapa saya ini. Penuh dengan kekurangan. Jauh dari sempurna. Siapakah aku ini? Kalau tidak menunduk, bersujud di kaki Tuhan. Mengaku. Aku rapuh. Aku getas. Aku rentan. Aku mudah jatuh. Terlebih zaman COVID-19 ini. Apa yang aku lakukan Tuhan? Begitu rahasianya. Ya. Kemudian yang kedua, saya coba mencatat lagi. Bertahan ketika pencobaan datang. Tidak mudah menyerah merupakan salah satu tanda bahwa kita memiliki pengharapan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Engkau sertaku. Ini dia rahasianya. Gak bakalan kita rebah. Percayalah, gak bakalan anak istri kita kelaparan. No. Yang penting kita bergantung kepada Allah semesta alam. Dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati. Jangan main-main. Ini rahasianya. Coba kita miliki mental prajurit yang tangguh. Mereka di tempat tempur, ya, Timur katakan begitu. Kami menggali lubang, kayak kuburan. Namanya itu bipak. Tempat pertahanan pribadi prajurit itu. Mau minum, makan dan sebagainya di situ. Hujan peluru berdesing. Kita dalam begini. Waduh. Dalam bipak, dalam kotak tanah, di atasnya pakai mantel. Begini, bertahan. Dan yakinlah bahwa badai akan segera berlalu. Kita hanya tinggal menunggu saat lagi untuk melewati masa yang sulit ini. Prajurit tadi digempur habis-habisan oleh senjata mesin maupun pasukan musuh. Berdesingan. Tapi dia yakin pertempuran akan dimenangkan. Ternyata gak lama kemudian pasukan artileri datang. Armed 9 Kap misalkan. Batalion kavaleri datang, senjata berat kan. Dihantamnya dengan meriam, dengan panser, dengan tank. Akibatnya musuh berkurang kekuatannya, maka dia bisa bangkit. Dan ternyata medan pertempuran dimenangkan. Panji-panji kemenangan dikibarkan. Itu harapan kita. Bersabarlah. Bertahanlah. Yakinlah. Sebentar lagi badai akan berlalu. Amin. Tetap kita punya iman yang kuat dan kokoh. Banyak orang-orang hebat. Kuncinya di sini. Ya, mereka bertahan. Bertahan, dan bertahan. Berikutnya. Nah, perhatikan baik-baik. Hadapi dengan bersyukur. Badai pencobaan adalah merupakan ujian yang harus kita hadapi. Bila kita lulus ujian, maka kita tampil sebagai pemenang. Seorang pemenang layak mendapat mahkota yang sudah Allah sediakan bagi kita sebagai orang percaya. Ini perbedaannya dengan orang-orang dunia. Kita kalau lolos, maka mendapat mahkota. Ku mau selalu bersyukur. Tuh, coba. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau badai menerpa. Tuh, coba. Bumi bergoncang. Gunung-gunung beranjak. Tetap mengucap syukur kepada Allah.
Tadi saya gambarkan bagaimana kuburan itu penuh. Yang sakit, yang kena udah 400 ribuan. Puji Tuhan, yang sembuh juga banyak ya. Tapi jangan lengah. Inilah orang-orang kesayangan Tuhan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Keren. Ya. Berikutnya adalah tetap tegar di tengah badai pencobaan. Satu pesan saya, besarkan hatimu untuk bertahan. Bangkitkan semangatmu untuk melakukan apa yang seharusnya engkau lakukan. Allah menopangmu. Jikalau hati kita tenang, jiwa kita tentram, pikiran kita terang, kita bisa berinovasi, bisa berkarya untuk melakukan sesuatu yang berharga dan menghasilkan. Ada Mas Joko dan Ko Iwan Indra Wijaya main ke rumah. Dia menyampaikan, dia mulai itu hebat ya, usaha ikan cupang. Keren. Dan itu menjanjikan, ternyata hebat. Ya, di rumah, di sela-sela kesibukan saya juga bikin bak-bak, tapi bukan cupang. Enggak bisa sih. Lele Sangguriang dan nila merah. Puji Tuhan, istri saya jago bikin sambal, masak dan sebagainya. Tiba-tiba anak-anak kampus, mahasiswanya Susan, anak saya, pesen Pak, berapa? 20 ekor, goreng dan sebagainya. Jadi duit tuh. Contoh, itu inovasi namanya ya. Bebas. Yang kedua adalah percayalah bahwa engkau mempunyai nilai pribadi yang luar biasa dan berharga di mata Tuhan. Sadari bahwa kita diciptakan oleh Tuhan itu bukan untuk disia-siakan, tapi punya nilai, punya value. Ya, jangan merasa kita ini aku nggak mampu, siapa aku? Jangan. Singkirkan mental seperti itu. Bangkit. Ya. Yang ketiga, maksimalkan sebuah potensi yang engkau miliki di sisa hidupmu. Berapa tahun lagi aku hidup? Itu maksud saya. Ya. Berapa tahun lagi? Andai kan kita 40 tahun, 50 tahun, berapa lagi sih? Maka saya punya komitmen di hadapan Tuhan sama istri saya. Sisa hidup kita paling banter berapa, Mas? Andai kan 20 tahun, 25. Pokoknya dedikasikan untuk kemuliaan Tuhan semesta alam. Terlampau besar hutang kita pada Kristus. Begitu. Ya. Engkau tidak sendiri. Allah menyertaimu. Yakinlah. Ya, yakinlah. Janganlah engkau tenggelam dalam keputusasaan. Jangan stres. Ya. Jangan frustasi. Jangan depresi. Sayangi diri kita. Andalkan Tuhan dalam segala hal dengan sepenuh hati. Andalkan dalam segala perkara. Sadarlah, Allah kita dahsyat. Kok Bapak bisa ngomong seperti itu? Bukankah kita orang-orang beriman? Bukankah Alkitab yang kita percaya ini mengandung tulisan-tulisan ilahi? Bagaimana Allah mendemonstrasikan kuasanya? Bagaimana ketika Allah berteofani? Artinya apa berteofani? Menyatakan diri. Dalam tiang api, tiang awan. Bahkan menjelang turunnya 10 firman dalam loh batu kepada Musa. Bagaimana gunung itu dilingkupi oleh kemuliaan. Sehingga orang tidak boleh masuk ataupun menaiki gunung itu. Jangankan orang, binatang pun bisa mati. Betapa mulia agungnya. Sampai petir aja. Hai Musa hamba Allah, tolong. Biarlah kamu aja yang bicara. Jangan kami, kata bangsa Israel. Takut sekali ketika Allah berteofani. Ketika Allah menyatakan kemuliaan seperti itu. Nah kita zaman anugerah tidaklah seperti itu. Makanya banyak kita terlena. Karena hidup dalam zaman anugerah. Saudara-saudariku yang kekasih dalam Kristus Yesus. Telah kita dengar sebagian
kebenaran firman-Mu. Besar harapan saya sebagai hamba Tuhan, kiranya dapat membebat hatimu yang terluka, dapat memulihkan engkau yang sedang sakit, menyembuhkan engkau, bahkan Allah dapat memulihkan situasi, kondisi keadaanmu yang mungkin sedang mengalami kekandasan, keterpurukan. Ingatlah, bangunlah hubungan dengan Allahmu secara pribadi. Janganlah engkau bergantung kepada orang lain, termasuk kau bergantung pada para hamba Tuhan, pendeta. Jangan, engkau adalah diciptakan oleh Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Ingat bahwa engkau mempunyai nilai, mempunyai value yang luar biasa dan berharga di mata Allah. Dekaplah kaki Yesus Kristus itu, basahi dengan air matamu, berteriaklah, melolonglah, menjeritlah, menangislah, sampaikan semua keluhan-keluhanmu. Bukankah Ayub juga mengalami keterpurukan seperti itu? Sehingga dia menggenangi tempat tidurnya dengan air matanya. Dan air matanya pun tercurah seperti air. Kata Ayub, Bapa, kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami dapat mendengar sabdamu. Kami dapat beribadah kepada engkau, dapat menaikkan pujian penyembahan dan doa-doa kepada engkau di saat badai pandemi COVID-19 merajalela atas bangsa negara kami, bahkan dunia. Sehingga tidak semua saudara-saudara kami dapat menikmati peribadatan seperti kami saat ini. Terima kasih Bapak, engkau telah menjawab atas seru dan doa kami. Terima kasih Bapak, engkau telah menjamah kami semua yang hadir, telah melawat semua kekasih-kekasih kami. Bapak, kami berdoa untuk Ketua Sinode, Bapak Dr. Rubin Adi, Ketua BPD, Bapak Samuel Kusnadi, demikian Ibu Oli Mesak, Yosafat Mesak, para pimpinan GBI, juga Bapak Gembala kami yang terkasih, Bapak Pendeta Hiki Manuel. Kau berikan mereka semua hikmat, makrifat, bijaksana, wibawa surgawi, bahkan kuasa ilahi dan urapan baru. Sehingga para pimpinan kami ini Tuhan membawa panji-panji GBI di seantero dunia, semua untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara. Pulihkan bangsa kami. Berikan roh takut akan Allah pada pemimpin bangsa kami. Berikan juga hikmat kepada para pemimpin kami, terlebih hamba-hamba-Mu, sehingga ada jalan keluar atas pandemi COVID-19 ini dan dapat segera berakhir dari tanah air Republik Indonesia yang kami cintai ini. Ya Bapa, pulihkan bangsa kami, ampuni bangsa kami, berkatilah bangsa kami. Terima kasih Bapa, Engkau juga datang kepada semua umat-Mu di rumah-rumah yang tidak dapat beribadah offline bersama dengan kami. Kau juga melawat mereka satu persatu, sehingga mereka dapat dihiburkan, dapat dikuatkan, dapat dipulihkan, dapat disembuhkan, dan diberi jalan keluar atas setiap problema dan persoalan hidup mereka. Saudara-saudari yang kekasih, angkatlah kedua belah tangan, fokuslah kepada Allah yang mengasihi engkau. Terimalah segala berkat-berkat jasmani terlebih rohani dari Bapa kita yang bertahta di kerajaan surga. Demikian pun cinta kasih yang tiada terbatas dan tidak berakhir daripada Tuhan kita, Yesus Kristus Raja kemuliaan, serta penyertaan, penghiburan, dan pertolongan daripada Rohul Kudus senantiasa hadir di setiap waktu kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua katakan, Amin.